Bab 808, minta kembali 10 kali lipat. Namun, orang yang terluka sangat sedikit. Kak Valentino, kamu juga sudah tahu jarak antara kita tadi sudah sangat dekat, jadi efek dari tabrakannya juga tidak akan terlalu besar, kan? Danu tiba-tiba sadar lalu menoleh ke arah Valentino dan bertanya. Tujuanmu hanya untuk memaksa mereka berhenti agar mereka tidak bisa kabur, kan? Valentino tidak menjawabnya. Dia malah berteriak ke radio komunikasi. Semuanya, turun dari mobil dan kepung mereka. Kalau ada yang berani melawan, hajar langsung. Danu melihat tampak samping Valentino dan merasa kagum padanya. Meskipun Valentino bersikap sangat kejam dan galak, bahkan memberikan kesan dia akan melakukan apapun demi tujuannya, sebenarnya di dalam hati Valentino tetap ada rasa prihatin. Inilah karakteristik asli Valentino. Di luar, dia tampak seperti mesin pembunuh tanpa perasaan, tapi di hatinya tetap ada kebaikan. Setelah satu perintah Valentino itu, semua orang pun turun dari mobil sambil membawa senjata pisau dan tongkat besi. Tepat pada saat ini, seratusan orang di sana langsung memakai sarung tangan putih di sebelah tangan mereka. Alasan memakai sarung tangan ini, yang pertama adalah ketika mereka bertarung secara berkelompok, mereka bisa mengenali orang pihak sendiri. Yang kedua, sarung tangan itu juga bisa mengurangi rasa sakit di telapak mereka ketika mereka memukul menggunakan tongkat. Hanya dari satu detail kecil seperti ini, sudah bisa dilihat bahwa orang-orang yang dibawa Kasman ini sangat berpengalaman dalam bertempur. Setiap faktor dan kemungkinan sudah dipertimbangkan oleh mereka. Saat ini, seratusan orang ini sudah memakai sarung tangan dan masing-masing memegang senjata mereka. Kemudian, mereka berjalan maju dengan aura membunuh yang sangat kuat. Dengan adanya sinar dari lampu mobil, sarung tangan putih mereka terlihat sangat menyilaukan. Orang-orang di pihak John pun langsung ketakutan. Awalnya, jumlah mereka jauh lebih sedikit daripada Valentino. Sekarang, aura mereka juga ditekan rata oleh bawahan Kasman. Mereka pun panik dan tidak begitu berani melawan. Bunuh mereka! Aku akan memberi kalian 20 miliar, 40 miliar. John berteriak ke arah bawahannya seperti orang gila. Akhirnya, tetap ada orang yang tidak bisa melawan godaan uang. Mereka langsung mengangkat benda yang ada di tangan mereka dan menerjang ke arah orang-orang pihak Kasman. Sialan! Bunuh mereka! Hajar sampai mati! Dalam sekejap, perkelahian berkelompok langsung dimulai, terdengar suara-suara umpatan dari segala arah. Di sela-sela mobil yang saling bertubrukan itu, para pemuda berlari ke depan dengan sekuat tenaga. Mereka menginjak kepingan kaca mobil dan menimbulkan suara yang nyaring. Sialan! Mereka hanya sekumpulan sampah! Kasman mendecak lidah dan berteriak. Ingat bagaimana aku melatih kalian. Kalau kalian masih belum bisa mengalahkan orang-orang lemah seperti ini dalam 2 menit, kalian sudah boleh bunuh diri. Setelah selesai berteriak, Kasman langsung naik ke atas mobil untuk menonton. Preman-preman kecil yang dibawa oleh John sama sekali tidak dianggap oleh Kasman. Meskipun para bawahan Deska ini dulunya juga hanya preman kecil, tapi harus lihat dulu siapa pemimpinnya. Kalau pemimpinnya lemah, berarti seluruh pasukan sudah pasti lemah. Orang-orang yang sudah dilatih Kasman tidak hanya memiliki daya tempur yang hebat, aura mereka juga jauh lebih kuat dari bawahan John. Valentino juga berdiri di dalam mobil dengan setengah tubuhnya keluar dari jendela atap mobil. Dia melihat ke depan tanpa mengatakan apapun. Bruk! Krak! Shoot! Pertengkaran pun dimulai di sekitar, mereka semua bertarung jarak dekat. Pertarungan seperti ini baru namanya pertarungan antar kekuatan. Saat ini, semua lelaki yang ada di sana mengaktifkan DNA bertarung mereka dan mulai bertarung gila-gilaan. Tongkat besi saling bertabrakan, jendela mobil dipecahkan terus-menerus, ada juga beberapa orang yang tumbang. Dari jauh, terlihat seratusan orang pihak Kasman terus mendorong ke depan, sedangkan bawahan John terus mundur. Setelah 1 menit, setidaknya sudah 30 orang bawahan John yang diajar sampai tidak sadarkan diri.
Bahkan ada banyak orang yang berbaring di tanah dan berpura-pura terluka. Sedangkan para bawahan Kasman juga malas memedulikan mereka. Lagi pula, mereka mau berbaring juga tidak apa-apa, kalau ada yang berani berdiri, tinggal dihajar saja. Mereka hanya punya 3 pilihan, berbaring diam di tanah, jongkok dan peluk kepala dengan kedua tangan atau dihajar sampai setengah mati. Tidak sampai 2 menit, bawahan John sudah dikendalikan. Mereka semua sudah berjongkok di lantai sambil memeluk kepala mereka. Valentino berbalik melihat pelatih yang sebelumnya dipukuli itu dan berkata, "Cari orang-orang yang sebelumnya pergi ke pusat kebugaran Staple Lawn lalu pukul sampai cacat. Orang lain boleh dilepaskan, tapi orang-orang yang melukai Danus sudah pasti tidak boleh diampuni." "Baik, baik." Pelatih itu tidak berani banyak bicara, dia segera maju dan mencari orang-orang itu. Pada saat ini, John sedang berpegangan pada sebuah pohon dan berteriak marah sambil melihat Valentino. "Lano! Apakah kamu tahu? Kamu ini sedang mencari masalah. Kamu seharusnya bersyukur karena kamu melawanku saat kekuatanku masih belum terbentuk. Kalau tidak, malam ini keluarga Yamandar pasti akan dimusnahkan sampai ke akar-akarnya." Valentino mencibir lalu melihat John dengan tatapan penuh makna. Hanya Danu dan yang lainnya yang tahu bahwa kata-kata Valentino ini tidak hanya untuk menakuti John. Kalau di kota Neo yang dulu, jangankan grup Yamandar, bahkan keluarga kuat dan tua seperti keluarga Willianto saja bisa dihancurkan Valentino dengan mudah. Hanya saja, keadaan sekarang ini tidak memungkinkan bagi Valentino untuk berbuat seperti itu. Kalau sampai John mati, masalahnya akan jadi besar. "Kamu sebenarnya mau apa?" teriak John sambil melotot. "Jangan takut, sekarang aku masih belum bisa membunuhmu. Jadi, hari ini aku hanya datang untuk menagih utang." Serat dia naik ke mobil, kita semua akan pergi ke kantor pusat grup Yamandar. Begitu selesai berbicara, Valentino langsung naik ke sebuah mobil yang masih bisa berfungsi. Beberapa orang langsung menarik John. Mereka tidak memedulikan pemberontakan John dan langsung memasukkannya ke dalam mobil. Kemudian, mereka semua mencari mobil yang masih berfungsi dan melaju menuju kantor pusat grup Yamandar. Kalian sebenarnya mau melakukan apa?" Saat ini, John akhirnya mulai merasa takut. "Kamu sudah lupa kata-kataku sebelumnya? Aku pasti akan meminta kembali 10 kali lipat utangmu padaku. Hari ini, kamu lihat baik-baik bagaimana caraku menagih utang." Valentino mencibir lalu membawa semua bawahannya ke tujuan. Di kantor pusat grup Yamandar di kota Vero. Sudah selarut ini, tapi lampu di dalam bangunan masih bersinar terang. Di bangunan tinggi yang memiliki 10 tingkat itu, masih terlihat sangat banyak pegawai yang sibuk bekerja. Di dalam kantor di tingkat paling atas, seorang pria parubaya dengan perut buncit sedang melakukan sesuatu yang indah dengan sekretarisnya. Orang ini adalah ayahnya John. "Brak! Krak!" Tiba-tiba terdengar suara keras dari lantai bawah. Suaranya seperti suara bom meledak. Ayahnya John yang awalnya sedang duduk di atas kursi sambil menikmati pelayanan sekretarisnya pun langsung terkejut dan jatuh dari kursinya. "Apa itu?" teriak ayahnya John. Pak Adam, gawat. Di bawah ada sekumpulan orang, sangat banyak." Dari bawah, terdengar suara teriakan yang tidak berhenti, suara itu menggema di seluruh bangunan. Ayah John segera memakai celananya dan berlari ke bawah. Pada saat ini, di bawah, sebuah mobil SUV warna hitam sudah menabrak masuk ke dalam gedung. Pintu kaca yang tebal dan kokoh itu ditabrak sampai hancur berkeping-keping. "Lihat baik-baik, adegan ini familiar tidak? Ingat baik-baik apa yang kamu lakukan pada pusat kebugaran Staple Lawn sebelumnya." Valentino langsung menjambak rambut John dan menyuruhnya membuka matanya lebar-lebar untuk melihat apa yang sedang terjadi saat ini. Bab 809, berani berbicara dan berani bertindak. Tap, tap, tap. Kasman dan yang lainnya sudah memakai masker yang menutupi setengah wajah mereka. Kemudian, mereka turun dari mobil.
Ratusan orang memasuki gedung secara berbondong-bondong dengan memegang pisau, pistol, dan tongkat. Ah! Sebagian besar karyawan wanita di dalam perusahaan sontak menjerit. Jangan berteriak lagi! Semuanya dengarkan baik-baik. Barang adalah milik perusahaan. Nyawa milik kalian sendiri. Sebaiknya kalian bertindak dengan cerdas. Selesai berbicara, Kasman menghantamkan tongkat bajanya ke akuarium besar di sampingnya. Brak! Perang! Akuarium langsung pecah dan air di dalamnya mengalir keluar. Hancurkan! Begitu Kasman memerintah, ratusan pemuda langsung menghantam semua barang seperti orang gila. Terjadinya peristiwa seperti ini di zaman sekarang benar-benar sungguh mengerikan. Para karyawan hanya berlutut di lantai tanpa berani mengucapkan sepatah kata pun. Perkataan Kasman sangat memengaruhi pemikiran mereka. Barang adalah milik perusahaan, tetapi nyawa memang milik sendiri. Karena itulah, tidak ada orang yang berani menghentikannya dan bahkan tidak ada yang melapor polisi. Kalian sedang apa? Aku adalah CEO di sini, kita bisa membicarakannya dengan baik. Ujar ayahnya John dengan napas terengah-engah setelah berlari turun dari tangga. Putramu melakukan hal yang tidak seharusnya dilakukannya. Aku datang untuk menagih utang. Kasman menjawab tanpa menoleh. Setelah itu, dia pun lanjut menghancurkan benda-benda di sekitarnya. Siapa kalian? Aku mengenal Tuan Bardi. Bentak ayahnya John. Hei. Kali ini, Kasman bahkan malas untuk menjawab, dia hanya terus melandakan pukulannya. Bardi? Dia tak layak diungkit. Boom! Valentino membuka pintu mobil dan turun dari mobil, lalu menarik rambut John dan membawanya turun dari mobil. John, kamu siapa? Lepaskan putraku! Ujar ayahnya John dengan ekspresi kaget. Namaku Lano. Jawab Valentino sembari melirik ayahnya John. Kamu Lano? Ujar ayahnya John dengan ekspresi tercengang. Putramu menghancurkan pusat kebugaran Staple Lawn, jadi aku akan membalasnya dengan menghancurkan 10 lantai gedung kalian. Kalau kamu tidak senang, kita bisa terus saling menghancurkan. Valentino tertawa sinis. Dia menarik kepala John agar John bisa menonton secara langsung. Brak! Bruk! Terus terdengar suara keras dari ruang tengah. Entah sudah ada berapa banyak benda yang dihancurkan. Lampu gantung dihancurkan semuanya, bahkan kabelnya juga putus, lampu darurat kebakaran juga ikut menyala. Lantai 1 sampai 10, hancurkan semuanya. Begitu Kasman memberikan perintah, seratusan orang segera menjawab kemudian berbondong-bondong naik ke lantai atas. Mereka tidak naik lift, melainkan langsung naik tangga. Mereka berpencar di setiap lantai dan mulai menghancurkan semua benda. Astaga! Bentak ayahnya John. Aku tidak peduli siapa kamu. Cepat hentikan. Kalau tidak, aku akan membuatmu tidak bisa tinggal di kota Vero lagi. Kalau aku tidak bisa tinggal di kota Vero lagi, sebelum pergi, aku akan mengantarkan kalian ke alam akhirat. Ujar Valentino sembari tersenyum sinis. Coba saja kalau tidak percaya. Selesai berbicara, Valentino mencampakkan John, kemudian masuk ke mobil dan pergi. Danu dan Kasman juga mengikuti Valentino pergi dari lokasi. Tugas mereka sudah selesai, sangat bodoh kalau masih berlama-lama di sini. Setelah Valentino pergi, para pemuda juga ikut bubar. John dan ayahnya tentu saja akan membalas dendam kepada Valentino. Mereka tidak mungkin membalasnya kepada para anak buahnya ini. Di pusat Rice Real Estate, Valentino, Kasman, Danu dan Wis duduk bersama dengan santai sembari minum teh. Mereka terlihat begitu santai, sama sekali tidak seperti sehabis menghancurkan gedung orang. Wis meminum seteguk teh. Setelah berpikir sejenak, dia bertanya dengan ekspresi tidak percaya. Kalian benar-benar menghancurkan kantor pusat grup ya, Mandar? Iya, itu cuma hal sepele.
balas Kasman sembari menggelengkan kepala tanpa menunjukkan rasa takut sama sekali. Baiklah. Setelah Wish mendengarnya, dia melihat ke arah Valentino, kemudian mengangguk tanpa mengatakan apapun. Peristiwa ini benar-benar sangat menakutkan. Menghancurkan 10 lantai gedung perusahaan orang. Apakah peristiwa seperti ini realistis? Jangankan Valentino, bahkan Arkel Lowell juga tidak punya keberanian seperti ini. Sedangkan Valentino tidak hanya melakukannya, tetapi dia bahkan secara terang-terangan memberitahukan semua orang bahwa dialah yang melakukan hal ini. Wish merasa tindakan Valentino sangat gila. Namun, Wish tahu bahwa Valentino bukan termasuk orang yang sifatnya gegabah dan tidak memikirkan konsekuensi. Dia melakukan ini, pasti sudah punya rencananya sendiri. Hanya saja, setidaknya di kota Vero, grup Yamandar termasuk perusahaan lokal yang sudah berdiri sangat lama. Setelah ragu beberapa saat, Wish akhirnya mengutarakan kekhawatirannya. Sekarang kita menyinggung mereka, mereka pasti memikirkan segala cara untuk menghadapi kita. Wish ingin tahu apakah Valentino sudah membuat rencana yang baik untuk masalah ini. Dia pasti akan menyerang kita dan sasaran pertamanya pasti adalah Rise Real Estate. Ujar Valentino sembari mengangguk. Kalau begitu, apakah Tuan Valentino punya rencana? Tanya Wish dengan segera. Melihat Wish penuh ekspektasi, Valentino hanya menggelengkan kepala, menunjukkan bahwa dia tidak punya rencana. Tunggu saja. Sebelum musuh bertindak, aku tidak akan bertindak. Lihat dulu apa yang akan mereka lakukan. Berdasarkan kemampuan kita sekarang ini, kita tidak perlu takut untuk bertarung sampai titik darah penghabisan dengan keluarga Yamandar. Kalau masih tidak bisa, aku akan memanfaatkan identitasku di asosiasi barang antik. Ujar Valentino dengan cuek. Berdasarkan pandangannya saat ini, di dalam matanya hanya ada kekuasaan seperti keluarga Lowell. Grup Yamandar sama sekali tidak pantas menjadi musuh Valentino. Kalau tidak bisa, terpaksa menggunakan cara ekstrem. Kalau mereka tidak terima, kita pukul sampai mereka tunduk. Tuan Valentino, aku merasa selama mereka tidak bodoh, mereka pasti akan mengalah. Ujar Kasman dengan acuh tak acuh. Dilihat dari sifat John dan ayahnya, takutnya mereka tidak akan mengalah. Ujar Valentino sembari menggeleng. Minum tehnya. Ketika Wish hendak mengatakan sesuatu, Valentino menyuruh semuanya untuk minum teh. Malam ini, kota Vero sangat ramai. Lanao yang reputasinya tinggi di festival barang antik, kembali menggemparkan seluruh distrik Haven. Bisa-bisanya dia membawa sekitar 200-an preman untuk menghancurkan kantor grup Yamandar, perusahaan lokal di kota Vero. Total 10 lantai, semuanya dihancurkan. Tindakan layaknya preman seperti ini, tak lain telah memperingatkan semua orang di kota Vero yang mengenal Lanao. Aku, Lanao, tidak hanya berani berbicara, tetapi juga berani bertindak. Tidak ada hambatan di mataku. Aku bisa menilai barang bagus di festival barang antik, aku juga bisa berubah menjadi preman dan bertindak tanpa mengenal hukum. Aku bisa sesuka hati mengubah statusku. Jadi, jangan berharap kalian bisa mengendalikanku dengan peraturan, semua itu tidak berguna sama sekali. Saat ini di keluarga Lowell, Aweka duduk di kursi, dia memegang segelas teh susu sembari berkata dengan ekspresi cemberut. Ayah, apakah Lanao bodoh? Kenapa dia begitu gegabah? Dulu aku malah merasa sifatnya sangat tenang. Bab 810, kemampuan menyelesaikan masalah. Henry mengangguk sembari berkata, aku malah merasa anak muda ini tidak gampang. Dia sangat memahami peraturan bertindak begitu ada kesempatan dan tahu untuk memberikan peringatan kepada orang di sekitarnya pada waktu yang paling tepat. Dia lumayan hebat, pantas dia bisa diterima sebagai anggota kehormatan seumur hidup oleh asosiasi barang antik, benar-benar tidak gampang. Meskipun belum pernah bertemu dengan Valentino, Aweka juga sangat mengaguminya. Aweka meletakkan pipet, kemudian bertanya dengan ekspresi kaget. Ayah, penilaianmu terhadapnya begitu tinggi. Aku mengatakan yang sebenarnya, dia sangat menonjol di festival barang antik.
Kehebohan itu belum berlalu, jadi sekarang dia menciptakan peristiwa besar lagi dan kembali menonjolkan diri. Setelah 2 peristiwa yang terjadi berturut-turut ini, nama Lano pasti terkenal di seluruh kota Fero. Serta yang terpenting adalah tindakannya saat ini tidak hanya memberitahukan kepada semua orang bahwa dia punya kemampuan, tetapi juga menunjukkan bahwa dia punya keberanian untuk tidak memikirkan konsekuensi. Ketika semua orang mengira bahwa Valentino tidak akan melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan identitasnya karena mempertimbangkan identitasnya, Lano malah membuat semua orang mengurungkan pikiran mereka. Henry membicarakan banyak hal, semakin mengatakannya, dia semakin penasaran terhadap Valentino. Sebenarnya Lano punya pengalaman seperti apa sehingga di usianya seperti ini, dia bisa memiliki pemikiran yang begitu dewasa? Aku merasa tindakannya itu tidak berbeda dengan preman. AWK kembali menundukkan kepala, lalu minum teh susu. Justru karena dia sengaja menciptakan citra diri seperti itu, sehingga aku merasa dia tidak gampang. Seharusnya kamu tahu, ketika aku menghadapi kekuatan lainnya, aku ingin rasanya membunuh mereka, tapi kami tetap saling tersenyum. Kami tahu bahwa meskipun benci, selama tidak bermusuhan, maka tidak akan terjadi peristiwa besar. Tapi bagaimana dengan Lano? Dia menunjukkan sikap seperti itu, lantas apa yang akan dipikirkan orang lain? Kamu menyinggungku, maka aku pasti akan membalasnya. Baginya, tidak ada istilah harga diri. Kamu berutang padaku, maka aku akan menagihnya 10 kali lipat. Lano menunjukkan citra diri seperti itu, lantas ketika orang lain ingin menghadapinya dengan taktik tertentu, mereka pasti akan mempertimbangkannya dengan baik. Sangat jarang Henry berbicara begitu banyak dengan AWK. Hari ini dia merasakan banyak hal. Setelah mendengar perkataan Henry, AWK tercengang sejenak, kemudian mengangguk. Setelah kejadian ini, orang yang ingin menghadapi Lano pasti akan berpikir dulu, kalau Lano ingin membalas dendam, apakah mereka sanggup menghadapinya? Dia tetap memberiku perasaan seperti preman, ujar AWK dengan tak berdaya. Benar, tapi preman seperti inilah yang biasanya tidak berani disinggung oleh orang lain. Sementara itu, meskipun bersikap seperti preman, Lano tetap memiliki prinsipnya sendiri. Prinsip selama musuh tidak menyinggung, aku juga tidak akan menyinggungnya. Sebelumnya kamu bilang seni bela dirinya lumayan hebat. Aku tidak memiliki putra, hanya punya kamu seorang putri. Keluarga Lowell mengagungkan keberanian dan seni bela diri. Kalau aku ingin menduduki posisi kepala keluarga Lowell, aku memang kekurangan seseorang master yang bisa menyelesaikan masalah. Intinya Lano tidak gampang, aku harus mencari cara untuk berteman dengannya. Henry timbul keinginan untuk mendapatkan orang yang berbakat ini. AWK berpikir sejenak, kemudian berkata, jadi, apakah sekarang kita perlu membantu Lano? Tindakan Lano memang sangat dominan, tapi tindakan dominan tanpa kemampuan pasti akan mendatangkan pembalasan dendam. Kurasa sekarang John dan ayahnya pasti sedang memikirkan segala cara untuk membunuh Lano. Berbicara sampai sini, AWK tiba-tiba merasa khawatir. Seandainya Lano benar-benar diserang oleh John, AWK merasa semakin tidak tenang setelah memikirkannya. AWK terdiam sejenak, kemudian bergumam dalam hati, apakah aku akan memedulikan keamanannya? Sungguh konyol. Tidak masalah, kita tidak perlu ikut campur. Perkataanmu benar, seseorang tidak boleh hanya memiliki kemampuan untuk menciptakan masalah. Orang yang hebat harus memiliki kemampuan untuk menciptakan masalah dan menyelesaikan masalah. Kalau Lano tidak bisa bertahan dari konsekuensi akibat perselisihannya dengan grup Yamandar, maka membuktikan bahwa aku salah menilainya. Henry merenung sejenak, kemudian berkata dengan serius. Kalau dia bisa bertahan, keluarga kita bisa berteman dengannya, kamu boleh mencari waktu untuk membawanya ke rumah. AWK tertegun, dia menatap Henry sembari bertanya. Ayah, kita benar-benar tidak peduli terhadap hal ini. Lihat kondisi, kalau memang tidak bisa, aku akan bertindak. Jawab Henry. Setelah mendengar perkataan Henry, AWK mengangguk dengan lega. Pada saat bersamaan, sesuai dugaan Valentino, John dan ayahnya sudah mulai beraksi. Sasaran pertama mereka adalah Rice Real Estate.
Mereka bisa melihatnya bahwa Valentino memiliki hubungan yang erat dengan Rice Real Estate. Kemungkinan besar Valentino adalah bos di balik Rice Real Estate. Tidak peduli Valentino merupakan bos di balik Rice Real Estate atau bukan, mereka tetap tidak akan melepaskan Rice Real Estate. Mereka tidak akan melepaskan sedikit pun kemungkinan, meskipun sasaran mereka salah. Kantor pusat mereka dihancurkan. Hal ini membuat mereka merasa malu dan amarah di dalam hati mereka kini telah membara. Kalau tidak melakukan sesuatu, kedepannya siapapun akan berani bertindak seperti itu kepada mereka. Jadi, mereka memutuskan untuk menyerang Rice Real Estate terlebih dahulu untuk memberikan peringatan. Sebuah perusahaan luar kota bahkan berani menginjak di atas keluarga Yamandar. Dia pikir aku sia-sia berbaur di kota Vero selama ini? Kali ini aku harus memberikan peringatan kepadanya. Ayahnya John berteriak dengan marah, kemudian mencampakkan sebuah vas bunga antik. Ayah, aku ingin membuat Lano berlutut di hadapanku. Ujar John sembari menggertakkan giginya. Adam menoleh ke arah sekretaris, kemudian bertanya. Seperti apa prosesnya sekarang? Pak, kita punya orang di setiap geng, sekarang mereka sudah mulai menyerang Rice Real Estate. Aku sudah mengaturnya semua. Dalam waktu 1 jam, Rice Real Estate akan mengalami pukulan besar. Pada saat itu, Wish, pemilik Rice Real Estate pasti akan membawa Lano untuk berlutut di hadapanmu. Ucap sekretaris dengan percaya diri sembari tersenyum. Bagus. Bagus. Aku akan menunggunya berlutut dan memohon ampun di hadapanku. Adam tersenyum sinis, kemudian duduk di kursi putarnya. Terhadap masalah menjatuhkan Rice Real Estate, Adam sama sekali tidak peduli dan tidak panik. Rice Real Estate baru berdiri tidak lama di kota Vero. Bahkan belum sampai setengah tahun, paling hanya beberapa bulan saja. Sementara itu, Grup Yamandar adalah perusahaan lokal yang sudah lama berdiri, tentu saja memiliki keunggulan. Baik bertanding jaringan, latar belakang atau kekayaan, Rice Real Estate bukanlah lawan dari Grup Yamandar. Selain itu, kali ini Adam tidak ingin memberikan sedikit pun kesempatan kepada Rice Real Estate. Bab 811, kalau ibu tidak menyayanginya, biar aku saja. Orang-orang mafia sedang pergi membereskan komplotan Rice Real Estate. Di dalam dunia bisnis, tentu saja ada rekan-rekan Grup Yamandar yang bekerja sama untuk menyerang Rice Real Estate. Selain itu, Adam akan memanfaatkan koneksinya dan meminta berbagai departemen untuk menyelidiki Rice Real Estate. Orang-orang yang bisa mendirikan perusahaan tidak mungkin memiliki latar belakang yang bersih. Kalau pihak atas ingin menyelidikimu, mereka pasti bisa mendapati pelanggaran hukum yang kamu lakukan. Jadi, kini Rice Real Estate sedang berada dalam bahaya. Sebentar lagi mereka akan menghadapi risiko ditutup paksa dan kebangkrutan. Ayo nak, isaplah cerutu ini. Kamu hanya perlu menunggu Lano datang dan berlutut padamu. Hahaha. Adam terbahak. John melihat jam tangannya sejenak. Saat ini sudah pukul 10 malam. Dengan koneksi dan kekuasaan Grup Yamandar, mereka hanya perlu waktu paling lama 2 jam untuk menghancurkan Rice Real Estate. Pada saat bersamaan, di kota Neo, Flyhawk Mansion yang berlokasi di pusat kota Neo saat ini sedang terang benderang. Suasana di sana sedang sangat menyenangkan. Di tengah lapangan yang sangat besar itu sedang diadakan acara tarian karnaval. Di dalam mansion sebesar ini, Nick mempekerjakan hampir 100 orang pelayan. Ditambah lagi dengan beberapa teman yang sama busuknya itu dan para putra konglomerat yang ada di belakangnya, saat ini di dalam mansionnya ada beberapa ratus orang. Sekarang, Nick bagaikan seorang kaisar di zaman kuno. Dia duduk di posisi tertinggi dan memandang yang lainnya dari tempat yang lebih tinggi. Wajahnya terpantul sinar merah dan dia sedang tertawa senang. Di kota Neo yang besar ini, Nick adalah kaisar. Keluarga Wijaya dari kota Kama sama sekali tidak bisa mengaturnya. Ada Timothy di sana untuk membantu Nick, jadi dia sama sekali tidak mencemaskan hal itu. Kini, keluarga Wijaya sudah hampir dikendalikan oleh Timothy si anggota keluarga cabang itu. Di sana hanya tersisa 2 tetua yang sangat keras kepala. Namun, hidup kedua tetua itu juga tidak menyenangkan.
upaya mereka saat ini seperti sedang berusaha melawan kematian. Demi hari ini, Timothy dan yang lainnya telah mempersiapkannya sejak lama. Sepertinya tidak perlu memakan waktu terlalu lama, keluarga Wijaya dari kota Kama sudah akan dikendalikan oleh Timothy. Nick tidak bodoh, dia tahu apa yang sedang dipikirkan Timothy. Dia sengaja membiarkan Nick ke kota Neo, katanya untuk menjaga kota, tapi dia sebenarnya sengaja dikirim ke perbatasan. Timothy memberinya satu tempat agar Nick tidak ikut merebut posisi kepala keluarga Wijaya dengannya. Nick sungguh tidak berniat berebut dengan Timothy. Pertama, Nick tidak sanggup bersaing dengannya. Kedua, Nick merasa lebih menyenangkan menjadi kaisar kecil di kota Neo daripada tinggal di kediaman keluarga Wijaya. Dia tidak kekurangan uang dan wanita, di keluarga Wijaya ada Timothy yang membantu Nick. Bagi Nick, kehidupan seperti ini adalah impiannya sejak lama. Kalau di keluarga Wijaya, Nick tidak akan berani hidup seperti ini. Hahaha, ayo minum. Selesai minum, aku masih harus mengurus sesuatu. Semakin dipikirkan, hati Nick semakin bahagia. Dia bangkit dari kursinya lalu mengangkat cangkir sambil berteriak. Suasana di sana menjadi semakin meriah begitu Nick mengangkat cangkirnya. Sementara di sebuah villa yang agak jauh dari acara tarian karnaval, Jenny sedang duduk di atas kursi sembari melamun memikirkan sesuatu. Kamarnya sudah didekorasi dengan cantik, di tengahnya ada sebuah bak mandi yang terbuat dari kayu cendana. Di dalam bak itu, ada berbagai bunga segar, kelopak bunga mawar dan masih mengepulkan uap panas. Nona Jenny, sebaiknya Nona segera mandi, sebentar lagi Tuan Muda Nick akan segera datang. Beberapa waktu yang lalu ada seorang Nona yang membuang waktu Tuan Muda Nick, pada akhirnya Tuan Muda menceburkannya ke dalam bak dan dia hampir mati tenggelam. Beberapa pelayan wanita yang berdiri di samping bak menatap Jenny dengan alis terkerut. Meski mereka hanyalah bawahan yang melayani Jenny, mereka sama sekali tidak menghormati Jenny. Tidak perlu membahas yang lain, hanya menghitung wanita-wanita yang ada di kamar, entah sudah berapa wanita yang sudah ditiduri Nick. Sedangkan ini hanya Jenny seorang, memangnya siapa dia? Pada saat ini, Mary juga ada di dalam kamar. Begitu mendengar ucapan pelayan itu, dia seketika tertegun lalu berjalan menghampiri Jenny. Kalian keluar dulu, biar aku yang bicara dengannya. Pungkas Mary kepada beberapa pelayan wanita itu. Beberapa pelayan itu hanya saling memandang lalu menggeleng dan berjalan keluar dari kamar. Begitu masuk ke Flyhawk Mansion, siapapun tidak akan bisa keluar lagi. Jadi, sebaiknya diurungkan saja. Mereka sudah pernah melihat wanita yang lebih keras kepala dibanding Jenny. Pada akhirnya, wanita itu juga berhasil dikendalikan Nick. Di hadapan orang yang memiliki kekuasaan besar, apapun yang dilakukan, semua hanya akan sia-sia. Jenny, ibu juga tidak ingin seperti ini. Biar ibu katakan yang sejujurnya padamu, ibu sungguh tidak ingin kamu diapa-apakan oleh Nick. Jadi, coba kamu hubungi Angel sekarang juga, suruh dia datang. Ibu akan membawamu pergi. Ibu sudah memikirkan alasannya, Nick tidak menginginkanmu, dia menginginkan Angel, hanya... Tanpa menunggu Mary selesai bicara, Jenny langsung menyela perkataan Mary sambil mengernyit. Ibu tidak ingin aku dinodai Nick, jadi ibu rela membiarkan kakak hancur. Kenapa ibu malah memaksa kakak? Ibu tahu kalau kakak sangat berbakti. Selama ini, selain urusan kakak iparku, kakak tidak pernah menaikkan suaranya ketika berbicara dengan ibu. Ibu tahu kakak sangat berbakti, tapi ibu malah mengancam kakak demi diri ibu. Kenapa ibu bisa sekejam ini terhadap kakak? Apa aku adalah anak ibu dan kakak bukan? Apa kakakku bukan darah daging ibu? Jenny semakin menggebu-gebu, pada akhirnya dia pun berteriak. Begitu mendengar ucapan Jenny, sorot mata Mary berkilat sejenak, raut wajahnya tampak seperti ingin mengatakan sesuatu. Namun, pada akhirnya Mary hanya menghela napas dan tidak mengatakan apapun. Aku adalah kembarannya kakak, kita adalah kembaran yang memiliki ibu yang sama, begitu pula dengan darah yang mengalir di tubuh kita. Sebelumnya aku diam saja, tapi aku tahu sejak kecil ibu selalu lebih memanjakan aku. Ibu selalu diam-diam memberiku hadiah bagus.
Ketika kami berdua melakukan kesalahan yang sama, ibu selalu memaafkanku, tapi ibu sangat tegas terhadap kakak. Karena hal ini, sifat kakak menjadi pendiam, sedangkan di mata orang lain, aku adalah wanita yang keras kepala. Dia adalah kakakku, kalau ibu tidak menyayanginya, biar aku yang menyayanginya. Ucap Jenny dengan tegas sembari menarik kembali pandangannya. Jenny, ibu. Mary terdiam sejenak. Perkataan yang hendak dia lontarkan sudah di ujung lidah. Tapi tiba-tiba dia teringat akan sesuatu, lalu mengurungkan niatnya. Sudahlah. Ibu tidak ingin membahasnya lagi. Itu adalah keputusanmu sendiri. Setidaknya bersama Tuan Muda Nick lebih bagus daripada suami kakakmu yang tak berguna itu. Meski Tuan Muda Nick agak tidak bermoral, itu karena dia masih belum bertemu dengan wanita yang tepat. Nanti kamu lakukan apa yang ibu katakan saja. Kamu pasti bisa menarik hatinya. Ucap Mary sambil berdiri setelah diam sejenak. Jenny menoleh ke arah ibunya dengan pelan, sorot matanya penuh dengan rasa tidak percaya. Dia tidak menyangka seorang ibu bisa mengatakan ucapan seperti itu kepada putrinya. Jelas-jelas tahu kalau orang itu bagaikan lubang neraka, tapi dia masih ingin mendorong putrinya masuk ke dalam. Sedangkan ketika Mary melihat sorot mata Jenny, amarah Mary seketika memuncak. Tidak perlu menatap ibu seperti itu. Kamu kira ini keinginan ibu? Bersama dengan Tuan Muda Nick adalah pilihan terbaik untukmu. Setidaknya sekarang kalian masih belum bermusuhan. Bab 812, waktu habis. Kalau tidak, Tuan Muda Nick akan memusuhi kita. Pada saat itu, apa kita masih ada pilihan lain lagi? Pada saat itu, kalau dia memaksakan dirinya padamu, apa kamu bisa menghentikannya? Mary memelototi Jenny sambil berteriak keras. Dia seolah-olah telah menggunakan semua tenaganya. Namun, ketika Jenny menatap Mary, sorot matanya dipenuhi dengan rasa kecewa. Jenny bahkan sudah tidak ingin mengatakan apapun lagi. Kamu jangan menatap ibu seperti itu. Kamu tidak tahu apa yang dulu ibu alami. Kamu tidak pantas menghakimi ibu. Sejak kecil, ibu tinggal di keluarga Kosasi dan selalu direndahkan. Tahu tidak kenapa bibi keduamu selalu merasa sok hebat di depan ibu? Itu karena sejak kecil ibu memakai pakaian bekas mereka dan makan sisa makanan mereka. Sejak berumur 6 tahun, ibu harus mencuci baju mereka. Kamu tahu kenapa ibu jarang pulang ke keluarga Kosasi? Itu karena mereka bukan keluarga ibu. Ibu adalah anak pungut. Anak pungut. Begitu mendengar ucapan Mary, Jenny seketika membelalakan matanya dan memandang Mary dengan kaget. Mary tidak pernah menceritakan hal ini kepada mereka. Ibu, ucap Jenny. Jangan panggil aku ibu. Kamu tidak tahu apa yang kualami. Atas dasar apa kamu menghakimiku? Kalian suci sekali, mulia sekali, itu karena ada yang menyayangi kalian. Sama-sama bermarga Kosasi, mereka adalah anak kandung, sedangkan aku adalah anak pungut. Jadi sejak berusia 6 tahun, aku sudah harus mencuci baju mereka dan mengambil pispot untuk mereka di malam hari. Setiap ada yang rusak, aku yang dimarahi. Begitu tidak senang, mereka langsung melampiaskannya padaku. Apa kamu tahu kenapa aku tidak punya foto masa kecil? Karena aku tidak berani. Aku tidak berani difoto. Karena aku terus dijambak. Sebelum berusia 10 tahun, aku selalu botak. Apa kamu tahu? Kamu tahu tidak? Itu semua karena walaupun aku bukan anak kandung, mereka telah memberiku kesempatan untuk hidup dan merawatku hingga dewasa. Jadi meski aku sangat membenci mereka, aku tidak bisa balas dendam. Dari 3 putra keluarga Kusuma, ayahmu yang paling tidak berguna, tidak ada yang bersedia menikah dengannya. Aku juga yang menikah dengannya. Awalnya aku berharap ayahmu bisa membuatku bangga, tapi ayahmu juga sangat tidak berguna. Mary terus berteriak, menjerit, bahkan air matanya sudah membasahi seluruh wajahnya. Ibu, aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Melihat penampilan Mary saat ini, Jenny agak bingung harus bagaimana. Aku lebih tahu daripada kalian seberapa pentingnya uang, seberapa pentingnya kekuasaan. Bahkan di saat tertentu, kedua hal itu lebih penting daripada nyawa. Karena saat kamu tidak mempunyai apa-apa dan ditindas orang,
Saat kamu sangat menyedihkan, kehidupan seperti itu jauh lebih buruk daripada mati. Makanya aku terus ingin memanjat ke posisi tinggi, aku harus terus memanjat agar semua orang mengagumiku. Demi keluarga Kosasi yang telah berjasa merawatku, aku bisa tidak balas dendam kepada mereka, tapi aku ingin semuanya paham, hidupku jauh lebih bahagia daripada mereka. Posisiku lebih tinggi daripada mereka semua. Statusku lebih tinggi daripada mereka semua. Mary berteriak keras sampai urat di lehernya menonjol. Setelah itu, dia segera berbalik dan berjalan pergi. Ibu! Teriak Jani. Bagaimanapun, ibu tidak boleh memanfaatkan putri sendiri untuk mendapatkan kekuasaan dan posisi tinggi. Kamu tahu apa? Kamu tidak tahu apa-apa. Saat itu aku bertanya pada nenekmu, kenapa merawatku kalau tidak menyukaiku? Kenapa tidak biarkan aku sendirian saja? Dia bilang dia terpaksa merawatku, tapi dia tidak punya kewajiban untuk merawatku. Diberi makan saja, aku sudah harus bersyukur. Jadi, aku harus mengingat jasa mereka yang telah merawatku. Demi jasa ini, aku harus berkorban demi mereka. Berkorban demi mereka. Mengerti tidak? Mary berlari keluar bagaikan orang gila. Dia terus berlari tanpa menoleh ke belakang. Saat ini, suasana hati Jenny sedang sangat kacau. Pikirannya juga sangat kusut. Jenny tidak menyangka masa kecil Mary bisa seperti ini. Pada akhirnya, Jenny mengerti kenapa Mary sangat terobsesi dengan kekuasaan dan terus berusaha mendapatkannya. Ketika kamu tidak punya apa-apa dan ditindas hingga sangat menyedihkan, hidupmu jauh lebih mengenaskan daripada kematian. Ucapan Mary ini telah menyentuh hati Jenny. Saat ini bagi Mary, tidak ada yang lebih penting dibanding kekuasaan. Jenny tidak tahu apakah pemikiran Mary itu benar atau tidak, dia sungguh tidak tahu. Tapi ibu, apa kita tidak bisa mendapatkannya sendiri? Kenapa harus dapat dari orang lain? Jenny menggertakkan giginya sambil bergumam sendiri. Akan tetapi bahkan dia sendiri tidak yakin dengan ucapannya. Mendapat kekuasaan atas hasil kerja keras sendiri? Apa itu sangat mudah? Bagaimanapun, tidak semua orang bisa seperti Valentino. Bahkan Valentino sendiri pun, setelah berhasil mendapatkan kekuasaan miliknya, seberapa banyak rintangan lagi yang dialami? Seperti sekarang, Valentino yang sedang berada di kota Vero juga sedang menghadapi sebuah tantangan yang sulit. Kali ini, grup Yamandar sangat berusaha keras. Mereka telah menggerakkan semua kekuasaan yang bisa digerakkan dan bersiap menjatuhkan Rice Real Estate sebagai pembukaan. Mereka ingin membuat Valentino membayar atas apa yang pernah dia lakukan. Keluarga Lowell dan distrik Haven, bahkan para pemegang kekuasaan besar di kota Vero, semuanya sedang duduk diam mengamati situasi. Siapapun tidak ingin terlibat dalam pertikaian ini. Mereka semua sangat jelas, baik itu keluarga Yamandar yang menekan Lano dan Rice Real Estate atau Lano menang saat menghadapi tekanan dari grup Yamandar. Apapun hasilnya, akan ada seorang figur hebat dengan kekuasaan besar yang lahir di kota Vero. Bahkan ada banyak orang yang sependapat dengan Hendy. Mereka juga ingin melihat apakah Lano yang belakangan ini naik daun sebenarnya punya kemampuan atau tidak. Dalam menghadapi serangan kuat dari grup Yamandar kali ini, merupakan kesempatan bagi Lanau untuk membuktikan diri. Apapun hasilnya, itu akan mempengaruhi bagaimana sikap mereka terhadap Lanau ke depannya. Pada saat ini, Valentino, Reese, Danu dan yang lainnya sedang duduk di kantor Rice Real Estate sambil menikmati teh dengan tenang. Kasman telah mengambil uang yang diberi Valentino untuk memberi penghargaan kepada orang yang bertugas pada malam ini. Valentino tidak akan mengingkari janjinya. Sementara itu, John dan ayahnya sedang merasa sangat senang. Mereka sedang menunggu hasil yang mereka harapkan. Sekarang 40 menit sudah berlalu. Seharusnya waktunya sudah pas, kan? Tanya Adam sambil melihat waktu, lalu mengusap tangannya. Sekretarisnya juga ikut melihat waktu, tapi malah mengerutkan keningnya. Kenapa sampai sekarang masih belum ada kabar? Pak Adam, Tuan Muda John, tolong tunggu sebentar, saya akan menghubungi mereka. Sekretaris itu segera menyingkir ke samping dan menelpon seseorang dengan telepon kantor. Apa?
Sekretaris itu baru saja bertanya, kini dia tiba-tiba berteriak kaget. Adam dan John saling bertatapan, lalu bertanya dengan suara berat. Ada apa? Sekretaris itu memegang telepon kantor dengan bengong, lalu melapor kepada Adam. Para mafia yang kita sewa, mereka sama sekali tidak melakukan apa-apa. Uang yang kita kirim tadi juga sudah dikembalikan dalam keadaan seperti semula. Apa? Adam seketika bangkit dari kursinya. Tidak mungkin. Hubungan kita lumayan baik dengan mereka. Kali ini aku menyuruh orang mengirimkan 2 miliar kepada setiap orang. Mereka tidak mungkin menolaknya. Ucap John dengan nada dingin. Tapi mereka sungguh tidak menerimanya. Mereka bilang, kalau ingin menghadapi Rice Real Estate, seberapa banyak uang yang diberi pun mereka tidak mau. Jawab sekretaris itu dengan gugup. Adam menarik napas dalam. Orang-orang yang dia cari itu adalah mafia lokal distrik Haven. Mereka juga sangat terkenal. Jangankan Rice Real Estate, kalau banyak kekuatan yang bersatu, bahkan grup Yamandar juga tidak sanggup menghadapi mereka. Namun, orang-orang ini malah tidak berani menyentuh Rice Real Estate dan menolak uang 2 miliar. Ada yang janggal. Adam baru ingin mengatakan sesuatu, tiba-tiba pintu kantornya diketuk dengan keras. Pak Adam, ada tamu yang ingin berjumpa dengan Bapak. Ucap orang yang ada di balik pintu dengan sopan. Masuklah. Adam melambaikan tangannya. Detik selanjutnya, pintu kantor pun terbuka. Ada seorang pemuda berkacamata yang mengenakan jas formal sedang melangkah masuk. Kamu siapa? Tanya Adam dengan heran. Begini, Pak Adam. Bapak tidak perlu tahu siapa aku. Saya datang untuk memberitahu Bapak sesuatu. Begitu saya berdiri di sini, dalam waktu 30 detik Bapak harus menghubungi Tuan Lana untuk minta maaf. Kalau tidak, saya rasa Bapak akan menyesalinya. Sudut bibir pemuda itu terangkat. Dia tersenyum percaya diri di tengah kantor Adam. Kamu ini sedang membual, ya? John langsung ingin maju ke depan. Masih ada 20 detik. Pembawaan pemuda itu tampak sangat percaya diri, raut wajahnya sama sekali tidak berubah. Dasar sialan! Cari mati, ya. Aku bisa menghajarmu hingga babak belur dalam 10 detik. John mengumpat, lalu mengayunkan tinjunya ke arah pemuda tadi. Akan tetapi, pemuda itu sama sekali tidak menghindar. Hentikan! Adam memiliki temperamen yang lebih stabil dibanding John, jadi dia tahu kalau pemuda itu bukan orang sembarangan. John menurunkan tinjunya dengan tidak rela setelah diperintah Adam. Masih tersisa 10 detik. Sikap pemuda itu masih tetap tenang dan menghitung waktu dengan datar. Atas dasar apa kamu bisa membuatku menyesal? Apa yang ingin kamu lakukan? Siapa kamu? Kamu utusan Lanau? Di dalam hati Adam tiba-tiba muncul firasat buruk. Waktu sudah habis. Senyuman di wajah pemuda itu semakin lebar. Bab 813, ini hanyalah permulaan. Waktu kalian habis. Seiring dengan 3 kata ini, senyuman pada wajah pemuda itu semakin lebar. Hanya saja senyumnya begitu mengerikan di mata Adam dan yang lainnya. Pemuda ini sama sekali tidak terlihat seperti datang untuk berdamai, dia juga tidak terlihat seperti sedang membujuk. Dia bahkan tidak ingin bertele-tele dengan Adam. Pemuda itu datang kemari hanya untuk memberitahu mereka sebuah hal. Hal itu adalah pergi minta maaf pada Lanau. Akan tetapi, mana mungkin mereka akan minta maaf pada Lanau? Dalam situasi ini, mereka hanya perlu hitungan menit untuk menghancurkan Rice Real Estate. Jelas-jelas, Lanau lah yang harus datang untuk meminta maaf pada mereka. Waktunya habis, lalu bagaimana dengan selanjutnya? Untuk apa kamu berlaga di hadapanku? Tanya John sambil hendak melangkah maju lagi. Kesabarannya sudah mencapai batas dan tidak bisa ditoleransi lagi. Slet!
John langsung menarik dasi pemuda itu dan menatapnya dengan tatapan bengis. Sebaiknya kamu memberiku sebuah penjelasan yang masuk akal. Kalau tidak, hari ini aku akan membuatmu tidak bisa keluar dari grup Yamandar. John menatap pemuda itu dengan datar, amarah yang telah disimpan lama dalam hatinya seakan-akan bisa meledak kapan saja. Haha! Pemuda itu tersenyum, tapi tidak ada kepanikan sedikit pun di wajahnya. Keyakinan dan kepercayaan diri yang kuat yang terdapat pada wajahnya seketika membuat John kehilangan akal. Kreng! Tiba-tiba, telepon kantor yang berada di samping sekretaris pun berdering. Pada saat ini, Adam tiba-tiba menegang dan gugup. Sekretarisnya juga termangu sejenak, lalu buru-buru mengangkat telepon itu dan menjawab. Segera, terdengar sebuah suara panik dari telepon itu. Apa? Detik selanjutnya, sekretaris itu langsung tertegun, seakan-akan telah disambar petir. Adam menatap pemuda itu dalam-dalam, lalu menoleh dan bertanya pada sekretaris. Cepat katakan, apa yang telah terjadi? Pak Adam, orang-orang itu tidak melakukan tindakan bisnis yang kita rencanakan. Mereka semuanya tidak menyerang Rice Real Estate. Dan, terlebih lagi, Adam langsung marah ketika melihat tampang sekretaris yang ragu-ragu, lalu berteriak marah. Terlebih lagi apa? Cepat katakan. Terlebih lagi, setelah perusahaan-perusahaan itu menolak kita, mereka mengeluarkan pernyataan bahwa mereka akan mendukung Rice Real Estate sepenuhnya. Jawab sekretaris itu dengan terbata-bata. Adam tertegun sejenak, lalu meraung marah. Brengsek! John juga tertegun, kemudian dia melepaskan dasi pemuda itu secara perlahan. Matanya penuh dengan keterkejutan. Perusahaan yang awalnya berhubungan baik dengan mereka malah mendadak membelot dan mendukung Rice Real Estate. Hal ini merupakan hal yang tidak pernah terpikirkan oleh Adam dan anaknya. Sebenarnya siapa dirimu? Adam tiba-tiba menoleh dan melototi pemuda itu dengan mata yang menyeramkan. Pemuda itu tersenyum dan berkata, orang yang bertugas menyampaikan perintah. Apakah ini adalah tindakanmu? Tanya Adam sambil menggertakkan giginya. Pemuda itu menggelengkan kepalanya perlahan, lalu tersenyum dan menjawab. Tidak, ini hanyalah permulaan. Apa? Mendengar perkataan ini, Adam semakin terkejut. Orang-orang yang dia hubungi sebelumnya itu awalnya hendak melawan Rice Real Estate. Sekarang mereka tidak menyerang Rice Real Estate, bahkan menyatakan secara terbuka bahwa mereka akan mendukung Rice Real Estate. Hanya dengan terjadinya dua hal ini, grup Yamandar sudah tidak dapat mencari masalah dengan Rice Real Estate lagi. Akan tetapi, pemuda ini mengatakan bahwa ini hanyalah permulaan. Tindakan apa lagi yang akan dia lakukan? Baru saja pikiran ini muncul di benak Adam, ponsel yang berada di atas meja pun tiba-tiba berdering. Wush! Adam langsung membalikkan badan dan mengambil ponsel. Di layar ponselnya menampilkan bahwa panggilan ini berasal dari salah satu mitranya. Halo, Direktur Panji. Jawab Adam setelah beberapa saat. Direktur Adam, kerja sama kita dihentikan saja. Aku akan membayar uang penaltinya. Suara dari ujung telepon sangat tenang. Setelah berbicara dengan singkat, pria di ujung telepon itu langsung menutup teleponnya. John menoleh perlahan dan memandang ke arah Adam. Adam juga sedikit tercengang, lalu meletakkan ponselnya dan menyeringai. Inilah tindakanmu? Biar ku katakan padamu. Perusahaan milik Direktur Panji ini tidak termasuk apa-apa. Walau tidak bekerja sama dengannya, itu juga tidak akan memberi pengaruh pada grup Yamandar. Kalau memang ini adalah tindakanmu, kamu sudah bisa pergi. Haha. Adam pun tertawa terbahak-bahak. Diarte? Ponsel Adam berdering lagi sebelum suara tawaannya selesai. Adam langsung menundukkan kepala dan melihat nama panggilan terlebih dahulu. Ini. Melihat nama dari panggilan itu, Adam pun ragu sejenak. Adam bisa tidak memedulikan Direktur Panji, tapi perusahaan ini sangatlah kuat.
Direktur Fabrian, tumben Bapak bisa menelponku? Setelah mengangkat telepon, Adam sengaja bercanda. Kalau Bapak punya waktu luang, bagaimana kalau kita pergi ke klub kemarin lagi? Tidak usah, Direktur Adam. Produk yang disediakan perusahaan kalian terdapat masalah kualitas yang sangat parah. Hal ini sudah membuat kerugian yang tak terhitung bagi kami. Jadi, sekarang aku mengumumkan bahwa aku akan secara sepihak mengakhiri kontrak kerja sama dengan kalian. Selain itu, kami telah membawa masalah ini ke pengadilan. Perusahaan Bapak akan segera menerima panggilan dari pengadilan. Setelah selesai berkata, Direktur Fabrian menutup teleponnya tanpa ragu. Mata Adam membelalak. Sebuah perasaan muncul dalam hatinya. Tidak peduli Direktur Fabrian maupun Direktur Panji yang sebelumnya, semuanya seperti sebuah robot yang mengikuti perintah orang lain dan mengucapkan kata-kata yang sama. Akan tetapi, siapa yang memiliki kekuatan yang begitu besar hingga bisa mengontrol orang-orang ini? Kamu. Adam meletakkan ponselnya dan memandang ke arah pemuda itu lagi. Hanya saja kali ini pandangan Adam membawa sedikit keseriusan. Diarte! Diarte! Belum sempat Adam selesai berkata, ponselnya berdering lagi. Halo, Direktur Hendrik. Kali ini, Adam merendahkan sikapnya. Kedudukan Direktur Hendrik ini jauh lebih tinggi dan kuat daripada Direktur Fabrian. Terlebih lagi, saat bekerja sama, grup Yamandar juga berada pada pihak lemah. Kerja sama kita sudah berakhir. Perkataan Direktur Hendrik sangat singkat, panggilannya langsung diakhiri setelah selesai berkata. Plak! Adam terbelalak, ponselnya terlepas dari tangannya dan jatuh ke atas meja kantor. Belum 1 menit, kekuatan yang berhubungan baik dengan grup Yamandar seketika membelot dan pergi mendukung Rice Real Estate. Tidak hanya itu, apakah ini wajar jika 3 mitra langsung mengakhiri kerja sama dengan mereka? Di belakang ini pasti ada seseorang yang mengontrol, pasti ada yang memberi arahan pada mitra-mitra itu. Akan tetapi, siapakah yang memiliki kekuatan yang begitu besar? Siapa yang bisa menyuruh orang-orang itu untuk mengakhiri kerja sama dengan dirinya dalam waktu yang begitu singkat? Diarte! Diarte! Setelah itu, ponsel Adam berdering lagi tanpa henti. Direktur Adam, setelah dipikir-pikir, kerja sama kita diakhiri saja. Direktur Adam, kualitas produk kalian tidak mencukupi standar, kerja sama ini dibatalkan saja. Maaf, Direktur Adam. Dalam waktu 1 menit ini, Adam telah mengangkat lebih dari 5 panggilan. Satu persatu kedudukannya semakin tinggi dan juga semakin kuat. Bahkan perusahaan yang ingin mereka sanjungi juga menyuruh orang khusus untuk memberitahu pembatalan kerjasama. Adam seakan-akan disambar petir. Dia yang sedang memegang ponsel, lengannya pun terkulai lemas.